Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridho dan perkenannya jualah telah kembali mempertemukan kita dalam video singkat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini akan bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kami melanjutkan video singkat ini, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri bahwa nama kami adalah Syahrudin, salah satu dari Widya Iswara ahli utama yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, adapun video singkat yang akan kami sampaikan kesempatan yang berbahagia ini adalah desain kurikulum dan strategi pembelajaran pada agenda 2 pelatihan kepemimpinan tingkat 2 Lembaga Administrasi Negara tahun 2024. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, adapun dasar hukum yang melatari kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS. Kemudian Perlan Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Perlan Nomor 6 Tahun 2022. Selanjutnya Keputusan Kepala LAN Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan dan pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, secara umum dapat kami sampaikan bahwa kurikulum substansi mata pelatihan pada pelatihan kepemimpinan tingkat 2 LAN RI ini dapat kami sampaikan sebagai berikut, bahwa kelompok mata pelatihan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama mata pelatihan inti, kelompok kedua mata pelatihan dasar, kelompok ketiga adalah mata pelatihan pilihan. Di mana pada mata pelatihan inti terdiri dari 4 agenda. Agenda 1 tentang mengelola diri, agenda 2 kepemimpinan strategis, agenda 3 manajemen strategis, dan agenda 4 agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Kemudian mata pelatihan dasar terdiri dari 3 mata pelatihan. Yang pertama adalah digital skill dalam pembuatan kebijakan. Yang kedua, self resilience. Yang ketiga, mengelola hubungan lintas generasi. Sedangkan mata pelatihan pilihan, yang pertama manajemen pemerintahan, kemudian yang kedua anti korupsi, kemudian selanjutnya barang dan jasa, yang keempat undang-undang cipta kerja, yang kelima hak asasi manusia, yang keenam pemeriksaan keuangan, yang ketujuh anti narkoba, yang kedelapan perencanaan pembangunan nasional, yang kesembilan pertumbuhan ekonomi hijau, serta selanjutnya bisa ditambahi atau dikurangi paling tidak 3 mata pelatihan pilihan ini masuk ke dalam komponen daripada proyek perubahan yang akan kita pilih. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, adapun strategi pembelajaran pada mata pelatihan inti ini ada 2 strategi. Yang pertama e-learning yang terdiri dari self-learning dan collaborative learning. Yang kedua adalah klasikal. Kemudian pada mata pelatihan dasar dan mata pelatihan pilihan hanya ada belajar mandiri atau self-learning. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, peran masing-masing agenda pembelajaran ini baik agenda 1, 2, 3, dan 4 kalau kita cermati dengan seksama ada benang merah yang menghubungkannya, di mana agenda 1 tentang mengelola diri, yaitu kemampuan mengelola dan mengendalikan diri sendiri dalam mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan mengelola diri. Kemudian pada agenda 2 kepemimpinan strategis, tidak hanya mengelola diri sendiri, tapi ada juga kemampuan untuk mengendalikan orang lain dalam menerapkan organisasi yang adaptif dan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi digital. Kemudian agenda 3 manajemen strategis, yaitu kemampuan pimpinan dalam mempraktekkan kepemimpinan strategis. Selanjutnya agenda keempat, yaitu aktualisasi kepemimpinan strategis, adalah kemampuan dalam memimpin proyek perubahan. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, adapun secara rinci mata pelatihan per mata pelatihan yang
ajarkan pada agenda 2 ini, yaitu kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar, dapat dideskripsikan dan hasil belajarnya dapat kita uraikan sebagaimana tabel yang ada ini. Kemudian indikator hasil belajar juga dapat kita sampaikan. Tapi secara agenda dapat kita sederhanakan dan dapat kita integrasikan menjadi deskripsi agenda 2, yaitu membekali peserta dengan kemampuan mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar. Hasil pembelajaran ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, para peserta mampu memahami dan mengenal terkait dengan pembelajaran agenda kepemimpinan strategis. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, adapun struktur agenda 2 ini, di mana sebagaimana penjadwalan pada saat pembelajaran mandiri, mereka telah membaca dengan seksama mata pelajaran kepemimpinan digital, kemudian kepemimpinan kewirausahaan, serta materi pelatihan organisasi pembelajaran. Diharapkan dari agenda belajar mandiri ini, para peserta sudah mengerti dan memahami apa-apa yang diinginkan dalam mata pelatihan tersebut. Kemudian pembelajaran dilanjutkan dengan penyelenggaraan pelatihan, yaitu penguatan yang dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus agar lebih efektif dan efisien. Dilanjutkan dengan pendalaman pemahaman dan meningkatkan fleksibilitas pembelajaran terhadap suatu materi mata pelatihan dapat dilakukan melalui micro learning dan learning style. Hadirin sekalian yang berbahagia, adapun jadwal pelatihan kepemimpinan tingkat 2 ini secara rinci dapat kami sampaikan bahwa pada hari pertama yang berkaitan dengan agenda 2 ada ceramah isu aktual dalam kepemimpinan strategis selama 3 jam pelajaran, di mana ceramah ini akan dilakukan oleh salah satu pejabat struktural yang dituju oleh manajemen. Kemudian kita kembali bertemu pada hari ketiga dalam ceramah isu strategis kepemimpinan kewirausahaan dengan 3 jam pelajaran, dilanjutkan dengan ceramah isu strategis berkaitan dengan tema yang diangkat pada pelatihan kepemimpinan yang sedang berlangsung. Ceramah ini juga biasanya dituju dari salah satu pejabat struktural yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, kita akan kembali bertemu pada saat sinkronus dan asinkronus pada hari ke-14, 15, dan 16. Di mana pada hari ke-14, sinkronus ada 4 jam pelajaran, asinkronusnya 5 jam pelajaran. Kemudian hari ke-15, sinkronus kembali 4 jam pelajaran, asinkronus 5 jam pelajaran. Kemudian hari ke-16, sinkronus pembelajaran agenda 2, 3 jam pelajaran, asinkronus pembelajaran agenda 2, 4 jam pelajaran. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, selanjutnya kita akan bertemu kembali pada pembelajaran agenda 2 selanjutnya pada hari ke-37, yaitu pada saat klasikal. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian e-learning agenda 2 ini tentunya dengan penugasan-penugasan, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok. Di mana pada saat penugasan individu, pada saat belajar mandiri, peserta akan diharapkan mempelajari mata pelatihan baik pada agenda 1, 2, dan 3, dan di akhir pembelajaran setiap agenda, peserta membuat esai untuk digunakan sebagai topik pembahasan bersama pengampu pada saat sinkronus dengan mengunggah esai tersebut pada komponen LMS e-learning, di mana esai yang dibuat ini adalah bagian daripada penilaian penugasan individu. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, tugas sinkronus ini dapat dibuat dalam bentuk video, kemudian diskusi kelompok dan presentasi. Selanjutnya bisa juga dilakukan tanya jawab antar peserta maupun dengan fasilitator. Kemudian ada aplikasi yang namanya gamification. Selanjutnya dapat kami jelaskan bahwa evaluasi esai agenda kurikulum inti di mana para peserta membuat esai, yaitu esai agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Esai peserta berisikan isu aktual pada setiap agenda pada kurikulum inti, baik agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, di mana peserta diharapkan membuat analisis
atas isu tersebut maksimal 5 halaman setiap isi dengan susunan minimal sebagai berikut. Yang pertama judul, yang kedua pendahuluan, yaitu berisikan isu yang dipilih, kemudian latar belakang mengapa isu itu dipilih, kemudian menarik gap atau kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Kemudian ada statement awal. Yang ketiga, analisis masalah dan akar permasalahan atau hal-hal yang dianggap menarik. Yang keempat adalah peran kepemimpinan yang perlu dilakukan dalam mengatasi masalah atau kendala tersebut. Kemudian esai dikumpulkan pada menu e-learning di hari pertama setiap agenda. Selanjutnya, setiap esai dievaluasi dengan indikator sebagai berikut. Kualitas penetapan isu, yaitu disertai dengan data untuk memperkuat argumentasi keberadaan masalah atau tantangan, 35% bobotnya. Kemudian kualitas argumentasi daripada presenternya itu 35% juga. Kemudian kualitas analisis terhadap peran kepemimpinan dalam merespon masalah atau kendala juga 30%. Evaluasi esai masuk dalam salah satu penilaian evaluasi akademik. Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya pada saat sinkronus dan asinkronus dapat kami jelaskan secara rinci sebagai berikut. Pada hari ke-14 dengan 4 jam pelajaran, kegiatan asinkronus meliputi perkenalan, kemudian membangun suasana atau ice breaking, selanjutnya refleksi pembelajaran mandiri, pembahasan keterkaitan agenda 2 dengan agenda 1, 3, dan 4, kemudian review pembelajaran agenda 2, kemudian dilanjutkan dengan presentasi penugasan esai dan pembahasan, selanjutnya pembulatan pembelajaran agenda 2, terakhir penjelasan penugasan kelompok dan individu. Kemudian pada saat asinkronus dengan 2 kegiatan, yaitu kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Kegiatan individu yaitu memperbaiki penulisan esai yang sudah dibahas pada saat sinkronus bersama para peserta maupun fasilitator. Kemudian ada aktivitas kelompok atau kegiatan kelompok di mana peserta dibagi dalam 3 subkelompok. Kelompok 1 dari suatu organisasi dan 3 subkelompok melakukan analisis terhadap kepemimpinan strategis di lokus best practice dilihat dari perspektif mata pelatihan. Untuk subkelompok 1 kepemimpinan digital, subkelompok 2 kepemimpinan kewirausahaan, dan subkelompok 3 adalah organisasi pembelajar. Masing-masing kelompok mempresentasikan pada saat sinkronus pada hari kedua. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian dilanjutkan pada hari ke-15 dengan 4 jam pelajaran. Kegiatan sinkronus meliputi refleksi pembelajaran, kemudian peserta mempresentasikan hasil grup activity untuk 3 subkelompok dan pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan refleksi agenda 2 hasil penugasan esai, lanjutan, kemudian pembulatan pembelajaran agenda 2, kemudian penjelasan penugasan kelompok. Kemudian saat asinkronus ada 2 kegiatan juga, yaitu kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Di mana untuk kegiatan individu, masing-masing peserta memperbaiki penulisan esainya yang pada saat kita sinkronus telah diberikan saran dan masukan oleh peserta yang lain. Kemudian pada saat kegiatan kelompok atau penugasan kelompok, kelompok mengintegrasikan penugasan ketiga subkelompok menjadi penugasan kelompok. Analisis terhadap kepemimpinan strategis di lokus best practice dilihat dari perspektif agenda 2. Selanjutnya pada hari terakhir dari sinkronus yaitu hari ke-16 dengan 3 jam pelajaran dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, refleksi pembelajaran dilanjutkan dengan peserta mempresentasikan hasil grup activity untuk 1 kelompok dan pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi agenda 2 hasil penugasan esai lanjutan yang kemarin. Kemudian evaluasi pembelajaran agenda 2. Dilanjutkan dengan pembulatan pembelajaran agenda 2. Mengantar peserta ke agenda 4. Kemudian pemberian apresiasi dan motivasi. Kemudian pada saat asinkronus, sama dengan hari pertama dan kedua, ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Pada kegiatan individu pada hari terakhir ini, peserta diharapkan menyusun learning journal pembelajaran hari pertama, kedua, dan ketiga paling banyak 2 lembar.
Kemudian memperbaiki penulisan esai sebagaimana diberikan masukan-masukan pada hari pertama dan hari kedua. Dan ini merupakan perbaikan terakhir. Kemudian untuk aktivitas kelompok, peserta melakukan perbaikan dan melengkapi kembali berdasarkan hasil sharing knowledge penugasan kelompok. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok ini akan diupload di LMS pada hari ke-16 paling lambat jam 23:59 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan klasikal yaitu pada hari ke-37 dengan 2 jam pelajaran di mana pokok-pokok kegiatan pada saat klasikal tersebut yang pertama adalah membina suasana atau ice breaking, kemudian knowledge sharing agenda 2, kepemimpinan strategis dalam aktualisasi kepemimpinan strategis, kemudian yang ketiga evaluasi, yang keempat pembulatan pembelajaran agenda 2, kemudian yang terakhir pemberian apresiasi dan motivasi. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin itu video singkat yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan video singkat ini dapat memberikan manfaat wabil khusus kepada kami yang tengah mengikuti workshop PKN 2 saat ini dan umumnya kepada Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan video singkat ini. Kurang lebih mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun kalau ada salah-salah, itu bukan datangnya dari orang lain tapi dari kami sendiri selaku manusia. Kami tentu tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Demikian, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.